Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati supaya firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Setiap kami yang membaca, mendengar, melakukan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yaitu satu kisah peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain yang datang kepadanya. Firman Tuhan berkata begini, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah dialah yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, saudara, maka Yesus tiba di rumah Petrus, tempat di mana Petrus tinggal, tempat kediaman Petrus dan keluarganya. Saudara, ternyata di situ Yesus bertemu dengan mertua Petrus yang sedang sakit demam. Saudara, tidak diceritakan demamnya separah apa, saudara, setinggi apa, saudara, tetapi di situ terbaring ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus? Yesus yang penuh dengan belas kasihan, Yesus memegang tangan perempuan itu. Yesus menjamah perempuan itu. Yesus menyentuh tangan perempuan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab menuliskan demamnya hilang. Demamnya seketika itu juga hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian setelah ibu mertua Petrus ini disembuhkan? Alkitab menuliskan, maka bangunlah perempuan itu. Dia bangun dari ranjangnya. Dia bangkit dari tempat tidurnya. Dan kemudian dia melayani Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang baik dan perlu, saudara, kita juga menjadi teladan bagi kita. Ada banyak orang yang kemudian waktu sakit, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi kemudian setelah sembuh, dia lupa akan Tuhan. Waktu sakit dia berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, maka aku akan melayani Engkau. Aku akan mengikut Engkau. Tetapi apa yang terjadi setelah sembuh, dia lupa akan Tuhan. Saudara, tetapi ibu mertua Petrus ini, setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia bangkit bangun dari tempat tidurnya dan melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, rupanya peristiwa kesembuhan ibu mertua Petrus ini tersebar ke berbagai tempat. Sehingga saudara, menjelang petang hari, menjelang malam hari, sore harinya, matahari waktu terbenam, atau katakanlah maghrib, saudara, datanglah kepada Yesus banyak orang yang membawa. Yang pertama, banyak orang yang membawa ke orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang kerasukan setan itu banyak dibawa kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan juga ada orang-orang yang sakit dalam kondisinya buruk, kondisinya menderita, dibawa kepada Yesus. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Saudara, apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus ketika pada waktu sore harinya? Ada begitu banyak orang datang kepada dia. Apakah kemudian Yesus berkata, aku capek, aku lelah, ya, aku mau istirahat? Tidak. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang datang kepada dia membawa orang yang kerasukan setan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kemudian dikatakan dengan sepatah kata, dengan perkataan Yesus, Yesus mengusir roh-roh setan itu.
Yesus membuang setan-setan itu dengan sepatah kata. Yesus mengeluarkan, Yesus mematahkan kuasa setan itu. Dan Yesus melemparkan setan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari tempat ini kita bisa melihat bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa setan. Yesus sanggup mengusir setan, menyembuhkan banyak penyakit. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menderita, semua penyakitnya dilenyapkan oleh Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di ayat 15, 16, 17? Sesungguhnya itu adalah penggenapan dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang mengambil segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Saudara, semuanya itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Saudara, perikop ini bukan saja mengajarkan kepada kita bahwa betapa besar kuasa Yesus, betapa dahsyat kuasa Yesus untuk menyembuhkan banyak penyakit, untuk mengusir setan, menyembuhkan banyak orang. Tetapi perikop ini juga mengingatkan akan kita, akan kematian Yesus di atas kayu salib yang memikul setiap penderitaan, kesulitan, kesusahan kita, penderitaan akan dosa kita dipikul dan ditanggungnya di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus beriman dan percaya kepada Yesus, karena Dialah yang menanggung segala kelemahan dan penderitaan kita. Dialah yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini bukan hidup untuk binasa, tetapi hidup untuk beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya setiap kami yang mendengar firman-Mu diberkati, dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Segala penyakit apapun bisa sembuh di hadapan Tuhan. Dan Engkau menyembuhkan dan menolong setiap kami. Engkau menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh tetap setia kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.